Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kabar siang kembali hadir dan akan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengambil keputusan menyusul peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Presiden Joko Widodo memberikan dua opsi, yakni merelokasi warga atau memindahkan depo Pertamina. Ya, sementara itu pemirsa, kondisi David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, anak ex pejabat Ditjen Pajak berangsur membaik. Dalam postingan ayah David, Jonathan Latumahina di akun media sosialnya, ia memberitahukan saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Selengkapnya di Kabar Siang bersama saya Putri Windasari dan Ana Tealita. Pemirsa, 5 bangunan tempat usaha di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Pemirsa, curah hujan tinggi sejak Minggu dini hari hingga Senin di Bengkayang, Kalimantan Barat mengakibatkan banjir bandang dan juga longsor. Akibatnya rumah-rumah penduduk terendam air, sedangkan jalan nasional lumpuh akibat tertimbun longsor. Masih dari Kalimantan Barat, pemirsa, sepekan sudah curah hujan tinggi melanda Kabupaten Sambas dan akibatnya 4 kecamatan terendam banjir. Ketinggian air di beberapa titik. Satu kampung di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau tertimbun longsor. Sebanyak 15 orang tewas dan lebih dari 40 orang terus dicari tim SAR usai dilaporkan hilang. Satu kampung di wilayah Natuna Selatan tertimbun longsor akibat derasnya hujan yang mengguyur kawasan. Pemerintah Provinsi Kepri berencana mendistribusikan logistik berupa bahan pokok serta obat-obatan. Pemirsa, longsor yang menimbun satu kampung di Serasan Natuna, Kepulauan Riau membuat ribuan warga terdampak. Dan berikut adalah sejumlah data terbaru soal dampak. Pemirsa, bagaimana kemudian situasi terbaru di Natuna pasca longsor yang menimpa satu kampung di sana? Kita sudah terhubung bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Selamat siang, Pak Ansar. Baik. Pak Gubernur, bagaimana? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, bagaimana kondisi warga pasca terjadinya bencana longsor ini, Pak? Mungkin tidak terjadi lagi begitu dan cepat pulih, Pak, lokasi di Natuna ini, Pak. Terima kasih, selamat siang, Pak Gubernur. Ya, selamat siang. Terima kasih Mbak Ana, yang mudah-mudahan tidak terjadi di tempat-tempat yang lain. Baik, dan pemirsa, 4 hari pasca kebakaran depo Pertamina ini sebagian warga wilayah Rawabadak. Pemirsa, kondisi David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio. Mario Dandi Satrio dan rekannya Shane Lucas kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Sementara itu, kuasa hukum AG hari ini mendatangi unit perempuan dan perlindungan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi tentang peningkatan status AG. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil mantan kepala kantor bea dan pemirsa, berikut adalah daftar harta kekayaan Eko Darmanto berdasarkan LKHPN. Pemirsa, setelah harta jumbo Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Direktorat Jenderal Pajak terungkap, kini giliran kekayaan pejabat Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang menghebohkan dunia maya. Kementerian Keuangan membebas tugaskan Eko Darmanto dari jabatannya untuk memudahkan investigasi internal. Bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto? Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan Yohanes Leonardo di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Leo, apakah pemeriksaan terhadap Eko ini sudah selesai? Dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima mengenai penundaan tahapan pemirsa, aksi pencurian di Kampung Anyar, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor memancing emosi warga. Pemirsa, aksi perampokan di sebuah minimarket di jalur Pantura Brebes berhasil digagalkan oleh seorang karyawan minimarket. Pelaku dipergoki oleh karyawan minimarket saat menggasak uang di meja kasir. Saksi ahli dari Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebutkan bahwa skenario kasus penjebakan yang dilakukan oleh Teddy Minahasa tidak dibenarkan oleh undang-undang. Dalam penegakan hukum, menggunakan barang bukti narkoba tidaklah dibenarkan sesuai aturan.
Pemirsa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan perlu mewaspadai wabah Ya, pemirsa, Dinas Pangan Pertanian Kota Cimahi mengkonfirmasi puluhan unggas mati mendadak dan setelah dites hasilnya positif flu burung. Ini merupakan kali pertama kasus flu burung kembali ditemukan di Indonesia dalam hampir 5 tahun. Pemirsa, pemerintah memastikan memberikan insentif atau bantuan kendaraan listrik. Pemirsa, nanti malam Timnas Indonesia U20 akan melanjutkan perjuangan di Piala Asia dengan menantang Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini di Kabar Siang. Saya Ana Telita. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.